atau juga optimis dari segala aspek kehidupan yang hingga hari ini kita senantiasa melaksanakan atau juga merasakan, menghadapi, dan berbagai hal yang memang kita selalu mendapatkannya. Baik terkait dengan sesuatu yang membuat kita senang, atau mungkin yang membuat kita sedih. Baik yang membuat kita lapang, atau mungkin yang membuat kita sempit. Baik keadaan sehat, ataupun keadaan sakit. Atau juga mungkin keadaan sukses, atau keadaan gagal. Semua itu adalah hakikat kehidupan yang sudah pasti kita akan menemui dan menjumpainya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kaidah ini bagian daripada ayat yang memang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surat Al-Hajj, di mana secara panjang lebar ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, walaupun pada ayat ini dituju kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang senantiasa menghina, melecehkan Rasulullah SAW beserta para pengikutnya, yang ini pun sebenarnya menjadi bagian yang kalau kita bisa memahami dengan baik, artinya bahwa kita tidak akan pernah merasa terkucilkan, merasa terhinakan oleh ocehan-ocehan, ya kalau di zaman Nabi ya, Nabi sendiri atau juga sahabat, atau di zaman sekarang kita senantiasa menyaksikan bagaimana usaha, bagaimana kerja, bagaimana ya orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang tidak suka dengan Islam tidak pernah berhenti melontarkan ungkapan, kata, bahkan juga dalam bentuk perbuatan ya, dalam rangka melecehkan atau juga menghinakan, kalau dalam bentuk yang keras itu kan, berusaha untuk menjatuhkan martabat orang-orang beriman, dan itu semua adalah salah satu dari episode kehidupan yang sudah pasti la yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan mengingkari, tidak akan melanggar janjinya terhadap urusan mereka yang kelak mereka pasti akan mendapatkan balasannya masing-masing. Kita ambil dulu dari makna yang memang sesuai ya dengan ayat ini. Nanti kita pahami cara mukhalafahnya, cara terbaliknya atau dibalik itu ya dari kalimat ini. Karena dalam kaidah juga ada yang sering kita dengar dengan al-mafhum muwafaqah, ada juga al-mafhum mukhalafah. Pemahaman atau makna yang sesuai dan juga pemahaman atau makna yang dibalik dari itu. Ini juga boleh. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama untuk kita bangun sesuatu yang ada di balik dari kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ya kalau cara terlek ya atau cara zahirnya begitu, tapi di balik itu apa? Di mana dalam ayat ya di surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang usaha atau juga kerja dari orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir di zaman turunnya Al-Qur'an. Di saat Rasulullah SAW diutus kepada mereka, lalu mereka mengatakan ya, lalu mereka melakukan itu ya dalam firman Allah, wa iyyukadzibuka faqad kadzabat umamun. Jadi disebutkan di situ wa iyyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun nuh wa 'adu wa samud. Wahai Muhammad, ketahuilah jika mereka orang-orang kafir Quraisy mendustakan kamu, maka ketahuilah bahwa umat sebelumnya, baik kaum Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud juga pernah
dan telah melakukan pendustaan terhadap nabi-nabinya. Nabi Nuh didustai, Nabi Hud didustai, Nabi Soleh didustai. Ada sesuatu yang terjadi gitu ya, sudah terjadi dan ini terjadi lagi pada kamu. Itu hal yang memang menjadi sunatullah. Menjadi sesuatu yang memang sudah terjadi dan berulang terjadi. Dan ini juga terjadi pada kita sekarang ini. Artinya memang setiap kehidupan itu pasti berulang. Ibaratnya seperti drama atau sandiwara. Yang pemainnya memang berganti, tapi isi ceritanya sama. Kita kan memang berada dalam ya seperti sandiwara. Kita sebagai pemain yang tidak sama dengan pemain dahulu. Tapi ceritanya episode dari kisah itu sama. Di mana ada orang beriman, ada orang yang ingkar. Ada orang yang kokoh dalam kebenaran, ada yang kokoh dalam kebatilan. Ada orang yang berjuang untuk menegakkan kebenaran, ada juga yang berjuang untuk menegakkan kebatilan. Ada orang yang tetap dalam keimanan dan kesungguhan untuk mendapatkan ridha Allah, ada yang tetap juga dalam kekufuran dan dia menuai amarah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada orang yang senantiasa memuliakan nabinya, menjunjung tinggi ajarannya, ada juga yang menghinakan nabi dan berusaha untuk menjatuhkan ya ajaran-ajaran nabi. Dan begitu terus terjadi dan terjadi. Nah, sekarang kita mau berada di mana? Saya, ya, ibu dan bapak mau berada di mana posisinya? Apakah posisi sebagai orang yang menegakkan kebenaran atau posisi yang lain? Atau kita berada dalam ketegaran untuk terus memperjuangkan kebenaran atau berada yang lain? Dan tentunya kita berharap memohon kepada Allah. Di sisi daripada itu juga sebenarnya kita senantiasa berkeyakinan bahwa amal yang dilakukan oleh setiap hamba pasti akan ada balasannya. Wala yukhlifallahu wa'dah. Dan Allah tidak akan melanggar janjinya. Selamanya ya. Walan itu kalimat ya untuk menunjukkan selamanya. Tidak akan sama sekali. Kalau kata lam itu kan, atau lan itu kan sebenarnya puncak daripada ketidak terjadi sesuatu. Ya, kalau bahasa Arab kan biasanya ada sesuatu yang memang spesifik gitu kan, atau penekanan. Ya. Sebenarnya kata tidak itu ada tiga. Ya. Ada tiga yang Allah ungkapkan. Ada la, ada lam, ada lan. Ya. Kalau la, ya, itu sifatnya sementara, tidak. Ya. Walaupun bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala melakukan la itu untuk selamanya. Tapi biasanya atau dipahami oleh para ulama yang sifatnya sementara. Lan, pertengahan. Sementara lan itu udah selamanya. Selamanya tidak akan apa itu yang disebutkan setelahnya itu kan. Kalau di sini la yukhlifallahu. Selamanya Allah tidak akan melanggar. Melanggar apa? Janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Ya, nanti disebutkan pada kalimat setelahnya. Nah, di sini tentunya dapat kita pahami bahwa tidak hanya kaum ya Nabi Muhammad yang mendustai Nabi Muhammad, tapi juga sebelumnya dari kaum ya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, bahkan juga Nabi Ibrahim, juga Nabi Lut, semuanya banyak yang ya nabi-nabi diutus umatnya mendustakan mereka-mereka. Dan bukan hanya mereka mendustakan, tapi dalam rangka untuk menjatuhkan martabat nabi-nabi mereka, mereka meminta apa? Wa yasta'jilunaka bil azab. Bahkan mereka meminta untuk disegerakan azab. Mana katanya? Ya, kata mereka, katanya Muhammad atau katanya ya kalau di zamannya waktu itu akan datang azab. Kok nggak ada itu kan? Kami ini banyak kok mendustai, kami banyak ingkari, kok nggak ada itu? Ya. Azab nggak datang tuh kan? Mana siksanya? Katanya mau datang. Katanya sudah dekat kiamat, mana nggak datang-datang kan? Ini permintaan bukan permintaan untuk agar tambah
yakin, tambah paham gitu. Tidak, tapi dalam rangka apa? Istihzaan, untuk melecehkan, untuk menjatuhkan, untuk menghinakan ya, Nabi yang menyampaikan kebenaran di hadapan mereka. Makanya dikatakan wa yasta'jilunaka bil azab, dan mereka meminta untuk disegerakan azab, dijatuhkan, ditimpakan kepada mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Ya, kalau di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya padahal walai yukhlifallahu wa'dah. Sama sekali Allah tidak akan melanggar janjinya. Sama sekali Allah tidak akan mengingkari janjinya. Masing-masing ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kenapa mereka mengingkari? Kenapa mereka melakukan seperti yang disebutkan dalam ayat ini? Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Masalahnya mereka merasa ya hidup itu masih lama. Hidup itu enggak seperti dibayangkan secepat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad atau oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka menganggap begitu. Padahal wa inna yawman inda rabbika, pada satu hari menurut ya, atau di sisi Allah Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa itu, ta'alfi sanatin mimma ta'uddun. Itu sebanding 1000 tahun. Coba, satu hari sebanding 1000 tahun. Kita hidup berapa tahun? Paling kalau kita mengikuti usia Nabi Muhammad 63 tahun. Baru seberapanya, ya? Nggak sampai 100 tahun. Kalaupun mungkin sampai 100 tahun, sudah bentuknya bagaimana kita? Apakah kita masih mampu memiliki kekuatan untuk menjalankan ibadah dengan baik atau aktivitas yang lain? Nggak ada. Apalagi sampai usia 150 tahun, sampai 200 tahun, 1000 tahun. 1000 tahun itu bandingan di sisi Allah satu hari saja. Satu hari. Masya Allah. Jadi ini yang kadang-kala ya disangkakan ya oleh setiap orang yang tidak paham akan akhirat, yang padahal akhirat itu suatu tempat atau bagian yang pasti kita ya akan menyesal ketika kita berada di dunia tidak ya optimal dalam menjalankan ibadah. Walaupun kita sudah beribadah dengan baik, akan menyesal juga. Kenapa tidak lebih baik lagi? Ya. Atau mungkin kalau sudah baik, maka kenapa tidak sebaik-baiknya? Kalau dalam hadis Nabi SAW dikatakan, ma min mayyitin mata, atau dalam Imam Nawawi hadis ya, ma min muslimin mata ya illa wa nadima. Ya. Tidaklah seorang muslim yang meninggal kecuali dia pasti menyesal. Atau mungkin bukan nggak pakai muslimnya ya. Ma min mayyitin min ahadikum mata illa wa nadima. Tidaklah seseorang di antara kalian yang meninggal kecuali dia akan menyesal. In kana muhsinan ya nadima. Ya. Ayyasdada al-yasdada min amalihi. Jadi kalau orang yang baik dia akan menyesal. Kenapa tidak bisa melakukan saat hidupnya itu ya untuk menambah dan melakukan yang terbaik di dalam kerja dan amal ibadahnya. Sementara wa in kana musian alla yanza'a. Jika dia orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang ingkar, maka dia akan menyesal kenapa tidak bisa dia berhenti dari hal itu. Dia tidak berhenti dari hal itu. Nah, ini adalah bahwa memang ya akhirat itu adalah tempat yang nanti kelak akan menjadi ya tempat menyesal setiap manusia, walaupun penyesalan orang beriman itu akan mendapatkan obatnya
diberikan oleh Allah janji yang memang tidak akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang jahat, orang buruk, orang ingkar menyesal dan selamanya dia akan mendapatkan penyesalan itu, bertubi-tubi mendapatkan siksaan wala yukhlifallahu wa'dah. Begitu pula Allah tidak akan mengingkari janji dari apa yang telah dilakukan oleh setiap hambanya. Nah, tentunya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita katakan memang ini umum ya kalimatnya, walaupun seringkali kalimat wa'dun itu sebenarnya untuk sesuatu yang baik. Tapi di sini ya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa kata wala yukhlifallahu wa'da ini adalah menunjukkan umum ya. Ada kadang khusus, ada kadang umum ya. Yang khusus adalah bahwa ya kalimat ini untuk orang-orang beriman yang memang Allah tidak akan mengingkari janji kepada orang beriman, yang Allah akan berikan baik kemenangan, kesuksesan, kejayaan, ada keselamatan dan juga kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Namun mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kok sekarang secara umum umat Islam kok malah tersudutkan? Ya. Kenapa sih umat Islam sekarang ya banyak yang dikriminalisasi, ulamanya dipenjara di seluruh dunia, bahkan juga negara Islam kok jadi terbelakang, gitu kan? Kok begini? Apa janji Allah? Mana janji Allah? Kan bikin kemenangan. Nah, sekarang juga harusnya kita katakan bahwa Allah tidak akan melanggar janjinya, bahwa pasti akan diberikan kemenangan ajilan ama ajilin. Baik yang diberikan kemenangan itu segera, yang bisa disaksikan oleh yang melakukan atau yang hidup saat itu, atau ajil akan datang ya, yang dirasakan bukan pada orang yang saat itu, tapi generasi yang akan datang. Sudah pasti ada janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang yang hidup saat itu, yang menanti atau ingin melihat janjinya? Nah, sekarang apakah memang kita dituntut untuk selalu mendapatkan dan merasakan janji itu? Tentunya tidak. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk bagaimana mewujudkan, merealisasikan janji Allah ini dengan usaha yang kita lakukan. Perjuangan, ya, berbagai potensi yang kita sudah kerahkan, gitu kan? Dan disitulah Allah ingin melihat. Coba kita lihat ya, bagaimana ketika Allah ingin menunjukkan janjinya berupa kemenangan. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan apa? In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menangkan kamu dan Allah akan kokohkan jati dirimu. Kalimatnya apa di situ? Intan surullah, kerja dulu. Ya. Bagaimana kita mengerahkan segala potensi? Intan suruh, jika kalian membela. Jika saya membela agama Allah, jika Bapak dan Ibu sekalian membela agama Allah, pasti akan wujudkan janji tersebut. Nah, sekarang pertanyaan, apakah kita semua ini sudah berjuang semaksimal mungkin untuk menjayakan Islam, untuk memenangkan Islam? Nah, tentu jawabannya ada pada masing-masing diri kita. Setiap kita, sudahkah kita laksanakan syariat Allah dengan baik, perintah Allah dengan baik, kita laksanakan segala tugas yang Allah tetapkan untuk kita dengan baik? Padahal sesuatu yang kita lakukan itu bisa menjadi fondamen, menjadi cikal bakal Islam itu akan tegak. Umu daulatal Islam fi anfusikum takum daulatal Islam fi ardikum. Begitulah salah satu ungkapan ya, bahwa ya, di situ disebutkan wujudkanlah daulat Islam di jalan jiwa kita masing-masing. Wujudkanlah daulatal Islam di dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi kita. Nanti akan terwujud itu daulat Islam di negeri kalian masing-masing. Di tempat ya, baik
dalam cukup kecil keluarga, rumah tangga, atau nanti lingkungan RT, lingkungan RW, sampai nanti akhirnya menjadi besar, negara akan sukses terwujudkan negara Islam. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi kita, lalu sahabat, lalu para tabi'in, dan terus sampai akhirnya Islam jaya sepanjang 1.300 tahun. 13 abad itu kan Islam jaya. Walaupun ya silih berganti terjadi perpindahan kekuasaan atau juga kekhilafahan, tapi kan di situ nyata Islam itu tegak. Kenapa? Karena daulat Islam di anfusihim sudah tegak. Negara Islam dan jiwa mereka itu ada. Rasul membangun bagaimana sahabat-sahabat mewujudkan diri mereka menjadi muslim yang kafah, terwujud. Maka akhirnya di Madinah mereka berhasil menegakkan Islam. Dan akhirnya dari Madinah lah menyebar syariat Islam ke berbagai pelosok, bukan hanya di Jazirah Arab, tapi di luar Jazirah Arab juga tersiarkan dan akhirnya dirasakan oleh yang lain. Sampai akhirnya keluar ke daratan Eropa. Sampai akhirnya kita pun di Asia, alhamdulillah ikut merasakan akan daulatul Islam setelah Islam itu tegak di dalam setiap jiwa. Nah sekarang di tengah atau di era kita sekarang ini, maka sangat membutuhkan bagaimana tegaknya Islam pada setiap jiwa kita. Apa itu? Ada 4 hal yang mestinya kita wujudkan. Pertama, iman kita kepada Allah. Apakah iman kita sudah kuat, sudah kokoh, sudah mantap, kan? Tidak ada hal-hal yang mengganjal dalam keimanan kita. Nah ini yang sangat utama. Karena ketika iman kokoh, maka dia akan kokoh pula pada aspek-aspek yang lain. Yang kedua, bagaimana ibadah kita? Apakah ibadah kita juga sudah baik? Apakah ibadah kita sudah begitu maksimal yang kita lakukan? Walaupun kita sedang berusaha, tapi senantiasa berharap dan juga berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan agama dalamnya ibadah kita tegakkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau sudah iman dan ibadah sudah baik, maka yang ketiga adalah syariat. Apakah undang-undang atau aturan-aturan yang kita lakukan, walaupun yang namanya syariat itu sejalan dengan apa yang ada dalam kehidupan masyarakat kita di Indonesia, Islam itu sejalan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Karena Islam itu tidak menghilangkan adat yang ada di tengah masyarakat, tapi bagaimana Islam itu ingin memberikan penguatan tentang adat ketika tidak melanggar syariat, ketika sesuai dengan syariat Islam, maka akan menjadi kuat. Maka dalam kaidah disebutkan juga al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi hukum. Kebiasaan di tengah masyarakat menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan Islam. Ini syariat kalau misalkan di negara kita ada syariat yang dibuat oleh pemerintah, kalau tidak melanggar syariat kita patuhi, kita ikuti kalau tidak melanggar syariat. Tapi kalau sebaliknya tentunya kita harus berpikir dahulu. Walaupun nanti ada yang mengklaim sebagai orang yang tidak taat dengan peraturan. Tapi kan memang semestinya kita harus mengikuti syariat Allah dulu. Baru setelah itu syariat yang memang dibuat oleh pemerintah, yang sesungguhnya apapun yang dibuat kalau bertentangan maka kita boleh tidak mengikutinya. Misalkan ada larangan berjilbab, maka kita harus tetap patuh ada perintah Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah akhlak. Akhlak juga penting Akhlak itu sebenarnya bagi cerminan dari 3 komponen tadi bahwa akhlak itu akan menjadi penghias dari iman, ibadah, dan syariat. Orang yang beriman tapi akhlaknya tidak baik berarti belum terhiasi
imannya dengan akhlaknya, atau belum tercermin ya, bahwa imannya baik, imannya bagus, ya, karena akhlaknya belum bagus. Ya, karenanya dia harus ya ia sekata dengan ya imannya begini, akhlaknya harus begini juga ya. Imannya begitu, akhlaknya harus begitu juga. Makanya ya, dalam makna iman itu sendiri kan ya disebutkan dengan al-iman laisa bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Ya iman itulah bukan sekedar kata-kata manis ya, ucapan-ucapan yang manis, tapi iman itu adalah yang terpatri dalam jiwa lalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi SAW ya pernah bersumpah sampai 3 kali ya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman. Sampai sahabat bertanya, qalu wa man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasul? Yang kau katakan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Maka kata Nabi, alladzi la ya'man jarahu min bawa'iqihi. Orang yang mengatakan diri beriman tapi tidak mampu memberikan kenyamanan, ketentraman tetangganya dari tindak tanduknya. Ini kan berarti memang akhlak harus ada ya. Akhlak itu harus tercermin ketika dia mengatakan beriman, berarti akhlak itu mengikut bahwa iman itu harus begini, iman itu harus begini, iman harus begini, akhlaknya harus begini dan sebagainya. Wallahu a'lam. Nah ini artinya memang janji Allah yang diperintahkan untuk kita semua meyakininya, yang kita tidak boleh ya, berburuk sangka kepada Allah ketika kita menjalani hidup ini kok kayaknya ya janji Allah tidak nampak gitu kan, padahal Allah sudah menjanjikan akan diberikan orang-orang beriman ya kemenangan, kejayaan dan kesuksesan. Tapi kok enggak seperti ini? Kok malah banyak yang terbunuh, bahkan juga yang diskriminasi ya, atau ya pokoknya banyak lah ya kita saksikan. Ya. Ini tentunya bukan sekedar kita melihat langsung, tapi kita bertanya pada diri kita. Nampaknya kita harus ya berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan bagaimana kita menjadi orang yang berjuang memenangkan agama Allah. Nah, ketika misalkan ada perjuangan dilakukan oleh seseorang pada masanya saat itu dia berjuang dan berjuang tapi belum tercapai, bukan berarti amalnya sia-sia. Bukan berarti kerjanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. La yudhi'ullahu a'malakum. Allah tidak akan menyia-siakan. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal-amal kalian. Semuanya ada. Semuanya pasti Allah akan berikan balasan. Memang mungkin Allah tidak memberikan janji berupa kesuksesan, berupa kejayaan, tapi Allah Subhanahu sudah mempersiapkan di akhirat ya untuknya kebaikan pahala yang berlipat ganda oleh karena usaha yang dia kerjakan. Nah, jemaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala begitulah memang ya. Dan ini adalah wa'dun yang khusus ya. La yukhlifallahu wa'da, artinya bahwa Allah tidak akan melanggar janjinya. Janji Allah pasti akan ditepati kepada mereka-mereka yang beriman. Artinya wa'dun dalam bentuk kebaikan. Wa'dun dalam bentuk yang memang sangat kita harapkan. Ya, kita inginkan. Karena memang ya karakternya Al-Quran itu ya selalu pada dua. Ya. Imma wa'dun wa imma wa'idun. Ya. Kalau wa'dun itu untuk orang beriman, kalau wa'idun itu untuk orang kafir. Ya, bagaimana yang sudah saya sampaikan ya pada pertemuan sebelumnya. Ada juga targhibun wa tarhibun. Ada motivasi yang Allah sampaikan agar kita termotivasi, orang ingin kebaikan termotivasi, orang ingin mendapatkan kebaikan termotivasi, ya terus Allah berikan targhib ya. Ada surga, ada balasan berlipat ganda, ada kemuliaan, ada kesuksesan dan kejayaan, terus Allah sampaikan. Bisa mengganti kita menjadi memiliki orang yang targhib ya, termotivasi. Ada juga sisi lain tarhib, membuat orang takut, orang ngeri.
Kalau saya berbuat ini nanti balasnya begitu. Kalau saya berbuat begini kadang-kadang begini. Nah, ini jadi takut ya. Nah, ada neraka, ada azab, ada siksa. Ini menjadi orang tarhib. Hari kiamat mengenai gambaran yang ditarhib. Kita takut. Sehingga kita akhirnya berusaha untuk menghindar dari segala ancaman. Ada juga inzar, ada basyir, ada peringatan. Allah peringatkan dengan diutusnya para nabi, ya, bahwa nabi menyampaikan peringatannya bahwa ketahuilah di sana ada azab Allah Subhanahu wa taala akhirat yang akan memberikan balasan kepada kalian setiap amal kalian. Ya. Ini adalah peringatan bagi orang kafir. Hati-hati kalian dan keingkaran kalian. Hati-hati kalian ketika diutus nabi kalian ingkari, kalian dustai, ya, kalian lecehkan, ya. Hati-hati. Tapi di situ juga ada basyirun atau basyaratun, kabar gembira. Kabar gembira untuk orang beriman, wahai orang beriman, bergembira kalian. Ya, sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan kepada ala Yasir. Ya. Fabron ya ala Yasir, fa inna mau'idakum al jannah. Mau'id janji, ya. Wahai keluarga Yasir, bersabarlah. Karena janji Allah adalah untuk kalian surga. Nah, makanya kan sahabat-sahabat termotivasi, terus bergembira dan ingin menjadi orang yang syahid. Ya, perang itu nggak takut mereka, nggak takut mati. Kenapa? Di depannya udah kelihatan surga. Ya. Jadi menggambarkan bagaimana surga itu di depan mata itu ketika akan perang. Sehingga mereka tidak akan takut mati. Ya, kan kaidahnya adalah iskariman au musyahidan. Kalau kita diberikan kehidupan jadi mulia, kita menjadi orang yang ya bahagia, yang mulia, dan kalaupun meninggal syahid. Ya. Makanya kan semangatnya begitu besar, ya kan? Dan orang gereng-gereng kepala. Ini orang kok nggak takut mati, ya? Nyawanya banyak banget. Ya. Padahal nggak, nyawanya tetap satu. Cuma saja karena motivasi, ya, dan kabar gembira yang Nabi SAW sampaikan, sehingga mereka terus ingin mengejar dan mendapatkannya, yang akhirnya ada yang diberikan syahadah, ada yang diberikan kehidupan yang mulia, tetap bertahan hidup, dan akhirnya mendapatkan kejayaan. Paksakan akhirnya mendapatkan dua, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Walaupun seringkali kita merasa di dunia ini harusnya bahagia, harusnya enak, harusnya ya lapang itu kan. Memang kita berharap seperti itu. Tapi seringkali kenyataannya kita rasakan ada yang berbeda. Tapi perbedaan ini hakikatnya bukan menjadi sebab Allah yang tidak menepati janjinya, tapi kita sendiri yang belum mewujudkan janji Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan syariat, ibadah, dan perintah-perintah lainnya. Nah, yang kedua, cara umum kalimat ini ya memang kalau dilihat dari runutan kalimat sebelumnya dan setelahnya itu kepada orang kafir, kepada orang yang ya orang yang senantiasa melanggar syariat Allah, ya, yang mana ini ada bentuknya ancaman. Ya. Wala yukhlifallahu wa'dah, Allah tidak akan melanggar janji berupa azab kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang sudah dan sering melontarkan cacian dan celaan kepada Nabi atau juga kepada ulama-ulama, kepada Islam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menepati janjinya berupa azab, berupa siksa, berupa balasan yang setimpal untuk mereka. Wala yukhlifallahu wa'dah. Nah, efeknya apa untuk kita ya? Ya, efeknya adalah bahwa kalau kita memang meyakini ini, berarti kita nggak perlu susah-susah. Nggak perlu kita pikirkan kenapa sih kok begini, kenapa sih begitu. Masing-masing sudah ada balasannya, sudah ada jatahnya masing-masing. Yang penting kita kerja. Yang penting kita berusaha, yang penting kita terpengaruh oleh ucapan mereka, usaha mereka. Pentingnya adalah kita tetap fokus pada apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, mewujudkan 4 hal tadi. Kita fokus iman kokohkan, kita fokus ibadah laksanakan, kita fokus syariat tegakkan, kita fokus akhlak jalankan. Sehingga tidak terpengaruh dengan apapun yang dilakukan oleh silakan mereka.
ya, melecehkan, menganggap Islam teror, ya, agama teror, ya, menganggap umat Islam teroris, ekstremis, radikalis, silakan. Yang penting kenyataannya tidak demikian. Yang penting kita, ya, bersungguh-sungguh untuk mewujudkan kebenaran yang kita yakini. Usaha-usaha yang mereka lakukan itu nanti ada urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak usah pusing-pusing memikirkan mereka. Kita nggak usah pusing-pusing, akhirnya kita, ya, merasa kayaknya begitu benar juga ya. Apalagi ada yang mengatakan agama semua sama. Ya. Nggak usah pusing, mereka urusan dia. Yang penting kita adalah wujudkan 4 hal tadi. Yang penting kita berusaha dalam setiap individu kita mewujudkan apa yang nanti Allah janjikan. Wala yukhlifullahu wa'da, Allah tidak akan Allah tidak akan melanggar, Allah tidak akan mengingkari janjinya, Allah pasti menepati janjinya. Itu akan kita dapatkan berupa kebaikan, pahala, ganjaran, dan juga ya surga insya Allah bagian daripada ujung dari yang Allah berikan. Ya. Apalagi ya kita tentunya berusaha untuk mewujudkan di dunia ini ya kejayaan, kesuksesan, dan segala sesuatu yang kita inginkan. Ada yang memang nanti Allah berikan, ya, tapi ada juga yang mungkin menurut kita belum mencapai itu. Tapi kalau mungkin belum tercapai, yakinlah janji Allah di sana ada yang sudah disediakan. Nah, ya, hakikatnya memang demikian ya, yang harusnya kita jadikan ya kaidah ini untuk kita wujudkan optimisme dalam kehidupan kita. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melanggar janjinya. Yakinlah bahwa Allah pasti menepati janjinya. Apapun kita, ya siapapun kita, Allah tidak akan ya menyia-nyiakan segala usaha yang telah kita lakukan. Siapapun kita, ya mau seorang pedagang, seorang buruh, seorang ibu rumah tangga, seorang ya pebisnis, siapapun kita, yang penting tegakkan 4 hal tadi. Iman, ibadah, syariah, dan juga akhlak. Kalau sudah terwujud di dalam kehidupan kita ini, tidaklah ya untuk kemungkinan atau tidak mustahil bagi kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik. Ya, bukan baik ya, tapi yang terbaik ya. Makanya kata Allah Subhanahu dalam surat An-Nahl, ya wa may ya'mal minas solihati min zakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal baik laki maupun perempuan, nah, di sini disebutkan nih secara khusus ya, min zakarin au unsa, mau yang laki maupun perempuan sama saja bagi Allah, yang penting beramal, bekerja, berbuat soleh. Ya, dan ini ya ini kan sebutnya umum ya, apapun kerja kalian, apapun kerja saya, kerja bapak dan ibu sekalian silakan. Yang penting ya'mal soleh, berbuat baik, ya. Dan jangan juga jangan juga iringi dengan iman. Ya. Makanya Allah katakan selain itu bahwa mukmin, sementara dia beriman. Artinya amal soleh akan bernilai kalau sudah atau diiringi dengan keimanan. Ya. Terwujud oleh rasa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Kalau sudah beramal soleh, mau yang laki mau yang perempuan dan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kata Allah Subhanahu wa taala akan kami berikan kehidupan yang tentram, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baik. Nah, seringkali juga orang mengatakan, mana janjinya? Saya tetap miskin kok ya. Mana janjinya? Saya kok melarat terus ya. Mana janjinya? Apa yang saya laksanakan atau lakukan kok kayaknya nggak pernah berhasil ya. Nah, itu kan kadang kacamata kita ya. Kacamata saya mungkin kan. Kenapa kok begini, kenapa begitu? Kok kayaknya nggak ada suksesnya. Padahal sesungguhnya kita ya sudah diberikan iman, ya, diberikan oleh Allah Islam, ya, itu adalah kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan yang sebaik-baiknya. Dari situlah kita menjadi tentram, menjadi nyaman, ya. Ya,
Walaupun mungkin kondisi yang kita rasakan menurut kacamata kita ya tidaklah ya senyaman orang-orang yang diberikan harta. Yang namanya jiwa itu kan kita nggak tahu ya. Orang mungkin kita lihat kok kayaknya enak ya hidup dengan penuh kemewahan ya. Mobilnya mewah, rumahnya luas ya. Hartanya berlimpah dan sebagainya. Mungkin kan kita melihat secara zahir ya kan. Padahal kita nggak tahu hatinya sempit ya. Sementara kita ya orang juga nggak tahu ya secara zahir kan. Kita dilihat kita miskin atau kita ya rumahnya begitulah ya. Ya, tapi kita tenang, tentram oleh karena iman, ya, oleh karena Islam. Ya. Dan akhirnya ya kita thayyibah saja, gitu kan? Hidup kita baik-baik saja, gitu kan? Hidup kita nyaman-nyaman saja. Dan kita nggak perlu risih dengan itu. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Wahai kau orang beriman, janganlah kau terpedaya dengan kesuksesan, dengan kemajuan orang-orang kafir di suatu negeri, ya. Bagaimana Jepang, ya, bagaimana Jerman, bagaimana Amerika, bagaimana Cina, ya silakan mereka maju. Tapi di tengah mereka hidup dengan ya gersang, gitu kan, tanpa iman. Ya. Mereka lupa dengan keimanan sehingga kemajuan teknologi, kemajuan ilmu itu ya sebenarnya tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Ya la yadurrunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Hakikat cuma itu adalah kecil. Nikmat yang sedikit. Ya. Mata'un qalil. Nikmat yang tidak seberapa. Mata'un qalil itu ma'wahum jahannam, kelak mereka akan dijebloskan ke dalam neraka ya. Ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itulah nanti akan menjadi tempat yang paling buruk bagi mereka. Nah kita, kalaupun mungkin dunia kita, cara kacamata kita belum menganggap sukses, belum punya seperti yang diinginkan, ya, harta tidak berlimpah, mobil nggak punya, apalagi rumah yang ya begitulah yang seadanya itu kan. Ya. Tapi hakikatnya kita akan diberikan oleh Allah kenikmatan yang lebih. Kelak di akhirat nanti, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada orang yang dulu diberikan kenikmatan, namun dia mengingkari, namun dia tidak mau ya bersyukur, dimasukkan ke dalam neraka, ditanya oleh Allah, apakah kamu dulu merasakan di dunia kenikmatan? Maka mereka menjawab, tidak ada sama sekali ya Allah. Gak ada sama sekali setetes pun kenikmatan yang aku rasakan di dunia. Padahal dia hidup mungkin sampai 100 tahun ya. Nyaman, tenteram, bahagia kelihatannya, dan begitu terus. Sukses terus. Ya. Tapi kata mereka, gak ada sama sekali. Setetes pun gak ada. Tapi bagi orang beriman ketika ditanya saat dia dimasukkan ke dalam surga, sementara di dunianya mungkin dia melarat, ya tidak seperti orang kafir tadi, tanya, apakah kamu merasakan kesengsaraan? Ya, apakah kamu merasakan kesusahan di dunia dulu? Ya, maka dia mengatakan tidak ada sama sekali ya Allah. Setetes pun nggak ada kemaratan, tidak ada kesedihan, ya, kesengsaraan nggak ada sama sekali. Ya, karena sudah terbayar ya, ya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang terbaik untuk dia di surga. Sehingga lupa. Semuanya lupa. Ya. Lupa semuanya. Nah, begitulah ya. Wala yukhliqallahu wa'dah. Allah tidak akan melanggar, Allah tidak akan mengingkari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri akan direalisasikan untuk kita semua. Allah pasti menepati janjinya. Tidak akan Allah melanggar janji. Semuanya akan diberikan sesuai dengan balasannya masing-masing. Kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang berbuat sesuai dengan ya kehendaknya masing-masing. Tapi setiap kehendak pasti akan diberikan balasan sesuai dengan perbuatannya. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Yang lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu, 6 menit lah ya, kalau kita berarti sampai jam 7. Ada?
Alhamdulillah, jika memang tidak ada, ya, kita cukupkan sekian. Ya. Namun sebagai closing statement ya, marilah kita bangun optimisme kita bangun kepercayaan kita kepada Allah, bertujuan kita kepada Allah. Allah tidak akan melanggar janjinya, ya. Kalaupun mungkin kita belum merasakan nikmat dunia yang digambarkan atau yang kita bayangkan, ya, enak, ya, ada harta, ada uang, ada apa yang kita inginkan, ada itu kan. Tapi yakinlah itu semua adalah sesuatu yang memang ya Allah akan berikan kepada kita, ya. Lahirnya memang Allah berikan, tapi ya kadang mungkin tidak langsung Allah berikan. Dan kita diberikan hidup itu bagian daripada kenikmatan, apalagi diberikan iman dan Islam sebagai kenikmatan yang sangat luas sekali, ya. Dan pun juga kalaupun mungkin ada di antara kita ya sudah ditinggal oleh pasangannya atau juga anaknya atau juga lain-lainnya yang mungkin permasalahan-permasalahan yang ada, namun yakinlah itu semua adalah bagian daripada ujian dan cobaan yang Allah ingin melihat siapa dari kita yang tetap bersabar, konsisten dan komitmen dengan syariat Islam, ajaran Islam, dan tetap melaksanakan empat hal yang sudah saya sampaikan: iman, Islam atau iman, ya, ibadah, dan juga syariat serta akhlak. Jadi kurang mohon maaf, marilah kita akhiri dengan kita berdoa kepada Allah. Kepada Allah akan kuatkan iman kita, Allah kuatkan ya ibadah kita, Allah tanamkan kita untuk selalu menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya pada diri kita, dan juga Allah berikan komitmen kita untuk berakhlak yang mulia, berakhlak yang baik, berakhlak yang terpuji. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan innaka ghafurur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkanlah iman kami. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu beribadah kepadamu. Ya Allah, tegakkanlah syariat dalam jiwa kami. Ya Allah, berikanlah juga komitmen kami untuk selalu memiliki akhlak yang mulia. Jadi anak kami, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepadamu, yang selalu mengikuti ajaran Nabi-Mu. Ya Allah, kuburkan kami di dunia dan kuburkan kami nanti akhir dan surga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khairan. Waalaikumsalam, masya Allah. Baru nampak nih ya. Oke, pamit dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, betul. Salam. Baik, terima kasih semuanya. Oke, selamat ya. Itu selamat ya. Nah, itu yang mati dia.